Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala al-anbiya wa la rasulah ba'dah Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Yang saya muliakan, saya hormati, saya ta'zimi para asatidz, juga pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang, pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap, dan tentunya yang saya cintai dan yang mencintai saya, adik-adikku semua, para santriwan, santriwati, jombloan, jomblowati. Ini harus pakai bahasa milenial. Kalau pakai bahasa milenial, connect. Tapi kalau pakai bahasa orang dewasa, tinggal ngantuk. Alhamdulillah, malam hari ini mohon izin kami dari Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bersilaturahmi, berbagi pengalaman, sedikit berbagi ilmu. Alhamdulillah sudah kesampaian dengan izin Allah. Malam hari ini kami bersepuluh sudah landing ya, di bumi Cilacap dan disebar di cabang-cabang yang ada, dan saya kebagian di PCM Majenang. Terima kasih dan sangat membanggakan kami, termasuk ketika melihat PCM Majenang, salah satu PCM terbaik, PCM unggulan, punya aum yang cukup banyak di bidang pendidikan. Salah satunya adalah sudah punya 2 pesantren. Ini tentu satu prestasi yang sangat kita apresiasi. Dan adik-adikku semua yang saya banggakan juga, ke depan kurang lebih 1 jam, mari kita ikuti ya, semacam motivasi lah ya. Motivasi, dorongan supaya Anda semangat belajar dan punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia. Dan tadi sudah diingatkan para asatidz ya, kata Imam Syafi'i, ilmu itu seperti rusa. Rusa itu kijang. Rusa itu kan lincah ya, suka loncat-loncat, suka lari-lari. Ilmu itu seperti rusa. Supaya rusa itu tidak lari, ikatlah. Dan cara mengikatnya adalah kalau ilmu itu ditulis atau dicatat. Jadi kalau hanya didengar, gampang lali. Karena kecerdasan dan daya ingat kita tidak sekuat Imam Bukhari, tidak sekuat Imam Syafi'i, tidak sekuat Imam Ahmad bin Hambal. Karena orang sekarang itu ilmunya tidak lagi fis sudur, tapi fis sutur dan fi flash disk. Kalau tidak disimpan di hard disk, flash disk, SSD, hilang kabeh, gitu ya. Nah, itu. Maka dari itu, salah satu cara untuk mengawetkan ilmu adalah ditulis, dicatat, termasuk direkam. Ini juga salah satu cara mengawetkan, nanti bisa diputar lagi, termasuk ditulis. Makanya termasuk saya yang mulai insaf perlunya menulis. Dan alhamdulillah berkah dari pandemi COVID menyadarkan saya untuk menulis. Sampai sekarang sudah 8 judul buku yang saya tulis, termasuk yang besok pagi insya Allah saya bedah di PDF. Baik adik-adikku yang tercinta, motivasi pertama, saya ingin mengajak adik-adik pandai menghargai waktu. Jadi salah satu hal yang harus kita manfaatkan dan kita isi dengan baik adalah mengisi dan memanfaatkan waktu. Kalau tidak diingatkan, kalau tidak diisi, waktu itu tidak pernah kembali. Waktu itu tidak pernah bisa diputar kembali. Sing iso diputar kembali itu jam. Nah, jam diputar iso. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Muda tidak bisa diputar kembali. Waktu itu hanya mengenal maju
maju, tahu-tahu habis. Kita ada habisnya. Dunia ini juga ada kiamatnya, ada habisnya juga dunia. Nah, untuk menghargai waktu, supaya kita makin sadar, jenengan saya ajak untuk belajar menghargai waktu dari orang-orang tertentu. Sejak dari menghargai waktu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik, sampai 1 milidetik. Saya ajak Anda untuk belajar kepada orang-orang tertentu. Yang pertama, belajar menghargai waktu 1 tahun. Pertanyaannya, siapa orang yang pandai menghargai waktu 1 tahun? Atau bertanya kepada siapa arti penting waktu 1 tahun? Jawabannya adalah, bertanyalah kepada mahasiswa yang gagal di 1 mata kuliah, dan adanya mata kuliah itu dia harus mengulang tahun depan. Mahasiswa yang gagal 1 mata kuliah dan harus mengulang di tahun depan, baru sadar arti penting waktu 1 tahun. Coba lulus kabeh, yang ora dadak ngenteni 1 tahun. Sayangnya ono sing ora lulus siji, atau belum diambil, adanya di tahun depan. Masa 1 tahun hanya nunggu 1 mata kuliah. Kalau mata kuliah yang lama-lama dulu pernah ngalami Pak ya. Zaman kita dulu itu kan boleh biji BW yang ngelepor Pak ya. Ayo, mung C karo D, C D. C dibaleni malah dikai D Pak. Itu zaman kita dulu kan banyak desain killer Pak ya, termasuk Jogja itu. Bandingke Semarang kadang-kadang nilainya ado. Semarang nganggo B+, A+, lah Jogja itu ora ono B+, onone A+ tok, ora ono A+. Bijine makanya elek-elek itu ya. Golek IP 3 angel lepor zaman kita kuliah. Zaman sekarang itu IP nyaris 4 semua Pak sekarang Pak. Itu B+-nya komplit mahasiswa sekarang itu aneh. Oke, itu 1 tahun ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adik-adik, kalau sekolah, nah sekarang bahasanya masih sekolah, madrasah, mondok. Mata pelajaran, ambil sekali, lulus nilai terbaik. Nggak usah ngulang, nggak usah nggak usah baleni. Sekali ambil, lulus nilai maksimal, prinsip. Yang kedua, belajar waktu 1 bulan. Siapa orang yang menyadari arti penting waktu 1 bulan? Kita bertanya pada siapa? Ada yang tahu? Bertanyalah kepada seorang ibu yang bayinya lahir prematur. Bayi lahir prematur. 1 bulan itu berharga, Pak. Karena bayi yang lahir prematur butuh apa? Perawatan ekstra, perawatan khusus. Ono alat dewi. Karena anak saya pernah ada yang prematur juga, Pak. Akhirnya kudu nulis Bali, ditahan sih, masuk alat opo itu. Nah, 3 hari 3 malam. Karena prematurnya cuma 2 minggu. Maksudnya gini, Pak. Normalnya misalnya ya, bayi lahir itu 9 bulan. Terus bayi itu baru 8 bulan lahir. Harus tadi butuh perawatan ekstra. Ibunya itu bilang begitu. Coba nak, kamu sabar, lahirnya bulan depan, nggak perlu beginikan. Hanya 1 bulan itu sangat berharga, maksudnya begitu loh Mas. Tapi yang nggak punya bayi yo, waktu 1 bulan, setahun ya biasa saja, nggak ngaruh, maksudnya begitu. Nah, dari 1 bulan kita ke 1 minggu, makin kecil. Siapa yang bisa menghargai arti penting waktu 1 minggu? Kita bertanya pada siapa? Bertanyalah kepada redaktur majalah yang terbit mingguan. Walaupun sekarang majalah cetak wis saya entek ya, ganti digital. Kita cerita masa lalu. Artinya kalau ada majalah yang terbit 1 minggu, 1 minggu itu sangat berarti. Jelas time schedule-nya itu jelas Pak. Senin masuk golek berita, Selasa mungkin masuk layout, Rebu mungkin masuk finishing, Kamis sudah cetak, Jumat distribusi, Sabtu sudah sampai ke pembaca, nanti Senin begitu terus. 1 minggu sangat berarti bagi pemilik majalah
atau semua yang terlibat dalam penerbitan majalah mingguan meleset 1-2 hari, akibatnya apa? Majalahnya orang terbit. Nah, orang terbit atau mundur. Nah, orang mundur mesti akan sekian banyak juta pembaca akan komplain. Biasanya Senin tekan kampungku. Oh, ini wis nganti Rebo ndak nyampe. Arep duit apa ora? Mungkin dikomplain orang kan? Gitu. Nah, itu 1 minggu ya. Sekarang 1 hari. Kita belajar kepada siapa? Orang yang bisa menghargai waktu 1 hari. Belajarlah atau bertanyalah kepada buruh atau karyawan yang dibayar harian. Bayarannya harian. Ojo takut pakai negeri. Pakai negeri dibayar sesasi pisan masalah. Urung kerja wis dibayar. Tanggal 1 kan urung kerja, Pak. Wis dibayar. Makanya ojo belajar karo pakai negeri. Kalau Anda pengen tahu arti penting 1 hari, tanyalah kepada buruh karyawan yang dibayar harian. Artinya apa? 1 hari itu berharga bagi orang yang dibayar harian. Kari dibayar piro. Kalau ada buruh 1 hari dibayar misalnya 100.000, rata-rata UMR ya 100.000 lah. Midun sidik, munggah sidik. Saya ndak berangkat 1 hari 100.000. Hilang. Dia sadar 1 hari 100.000. Aku kehilangan 100.000. Apa ora? Ora pengen kehilangan, mangkat. Ora mangkat, kehilangan. Itu nak 100.000. Lah kalau 1 hari 1 juta, yang buka toko misalnya, omset toko saya 1 hari 1 juta. Hari ini tidak buka 1 juta, hilang. Itu kalau 1 juta. Lah kalau 1 hari 10 juta, dia bisa bayangkan. Kalau 1 hari saya buka atau saya berangkat kerja 10 juta. Saya tidak berangkat 10 juta hilang. Kalau begitu saya akan berangkat. Karena apa? Di pikirannya 10 juta. Jadi kalau ada orang 1 hari dibayar 10 juta, saya yakin mbok udan terus banjir, jembatannya pedot, gempa bumi, tsunami, tetap mangkat 10 juta. Apa meneh mung gremes tetap mangkat 10 juta. Tapi nak sedina 10.000 gremes, apalah ngono nang omah mbok pijet ora cukup. Nyun sewu kadang ya ora iso ninggalke Jawane saya, karena contoh Jawa iki wis luwes. Karena bahasa sehari-hari Jawa. Ya mudah-mudahan banyak yang paham lah gitu ya Jawa saya. Anjir. Jawa saya Jawa Boyolali aslinya ya. Tapi ya Sukoharjo cedak tadi. Imam Soeharto. Oh, iya. 2 minggu yang lalu juga dari Blimbing gitu. Peru, Blimbing, Mendosari gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi 1 hari itu berharga bagi buruh yang dibayar harian. Makanya kalau ada buruh dibayar harian, ketemu tanggal abang ini malah sedih, Pak. Oh, 1 bulan kita tanggal abangnya 5, wah 500.000 hilang. Malah sedih ketemu tanggal abang. Kenapa kok sedih? Karena bisa dihitung, Mbak. Tapi pegawai negeri ketemu tanggal abang oke, seneng apa? Orang ngaruh. Mbok prai seminggu ya gajinya utuh. Mbok prai 2 minggu utuh. Tanggal abang pirang-pirang malah seneng. Itu pegawai negeri. Makanya aja sinau karo pegawai negeri. Dalam urusan waktu 1 hari. Pegawai negeri itu aman penghasilannya. Bayar ning ngarep. Nah, sekarang itu tadi 1 hari. Sekarang 1 jam. Sopo sing bisa menghargai waktu 1 jam? Kalau yang bisa menghargai waktu 1 jam itu adalah orang yang menunggu istrinya. Nah, contohnya pacar kan tidak mendidik ya istrinya. Jadi orang yang menunggu istrinya, tentu ini contohnya pengantin baru, Pak. Pengantin lawas biasanya orang cocok contoh. Pengantin baru, maksudnya saya seneng-senengi, saya sayang-sayangi. Coba kalau pengantin baru, kalau lama tidak ketemu, kalau janjian, misalnya suruh jemput di stasiun, kon jemput jam 5, jam 3 tekan gue, nggak pengen terlambat. Kenapa? Ya masih pengantin baru.
Artinya 1 jam itu betul-betul berharga, berarti. Titeni tenan, ora wani telat. Nah, sekarang dari 1 jam kita ke 1 menit. Belajar pada siapa? Menghargai waktu 1 menit. Belajarlah pada orang yang sedang mengejar kereta api. Kenapa? Kereta api sekarang on time, tepat waktu. Telat 1 menit tinggal. Orang ceritanya kok kurang 1 menit ini. Orang ceritanya. Pomnya pesawat Pak ya, ketat meneh. Ya betul ini. Nak bis dintani, angkot dintani. Tapi jangan coba-coba kereta karo pesawat. Telat tinggal, tutup tiket hangus. Salahmu dewi. Makanya orang yang sedang mengejar kereta, menit per menit sangat berharga. Pendelengi terus. Apa meneh saya ngepres waktu nih. Coba jenengan mau ke stasiun misalnya sini mana yang terdekat? Majeneng ada stasiun Panjar. Berapa kilo dari sini? 25 kilo, sekitar setengah jam. Nah, coba kalau waktu jenengan ngepres ngejar neng stasiun Majenang dari sini waktu ini normal misalnya 25 menit. Padahal waktunya tinggal 20 menit. Apa yang terjadi, Pak? Pecicilan. Ngaji. Hanya menit per menit itu dipendelengi dan dimanfaatkan tenan gitu maksudnya, Pak. Mesti jenengan kalau nyuruh orang atau numpak Grab atau Gokar mesti digelak-gelak, dicepet-cepet ke. Cepet sithik, Mas. Iki masalah ngoyak kereta. Nggak perlu lampu abang kan liwati bae. Kenapa? Karena ngoyak, Pak. Kurang setengah menit. Lah betul, tinggal, Pak. Udah. Melompat. Oh, melompat gitu ya. Tiketnya kabur. Oh, enggak. Jadi itu. Jadi orang yang sedang ngejar kereta, waktu 1 menit sangat berharga. Tapi yang tidak ngejar kereta, tidak terlalu ngoyak, Pak. Santai. Misalnya bisa mangkat lah, melung burine malah ngonoi. Angkotnya mangkat lah, melung burine aja oke. Artinya tidak serius memanfaatkan waktu. Tapi orang ngejar kereta atau pesawat serius. Dan saya pernah punya pengalaman pribadi tahun 2019 ngantar mahasiswa field trip ke Malaysia, Singapura. Kalau saya wis di feeling, wah kita telat nih. Karena internasional, penerbangan internasional antrinya harus lebih panjang, Mbak. Paling ora 3 jam, lagi mau 2 jam setengah. Feeling saya bahaya gitu. Bahaya gitu, suraman. Tenan feeling saya terbukti. Saya setengah lari karena mahasiswa mungkin baru pertama kali ke luar negeri, akeh sing santai, Pak. Saya setengah lari, dia santai, jalan biasa maksudnya. Dikira arep numpak angkot mungkin, paling dinteni ini ya. Apa yang terjadi? Tutup. Saya itu sudah terakhir dicegat. Tapi tangannya tak kibas gitu. Saya masih bisa rodo ngeyel. Belakang saya iso. Tak toleh ada sekitar ya 15-16 mahasiswa. Carry maksudnya orang untuk mlebu. Waduh, tangisan nih gue batin gue. Tangisan apa? Dites dontek. Bali kan kari entek gitu. Sanggune ngepres. Waduh, akhirnya apa, Pak? Saya turun di Jakarta, entah ini rombongan itu, ya terpaksa kita harus nalangi dulu, nukok ke tiket, pakai uang kita maksudnya. Rata-rata 100 duit. Dan nukok ke tiket kok 15, 16. Traveler tanggung jawab. Itu gue pengalaman. Ojo bain-bain masalah waktu maksudnya itu. Dan jangan kebiasaan leda-lede, sembrono, gosek-gosek, itu jangan dibiasakan. Apa-apa itu satset, apa perlu nih. Orang klemak-klemek ini nyantai itu, pelaku kelar-keler gitu. 1 menit. Sekarang dari 1 menit ke 1 detik. Belajar pada siapa? Menghargai waktu 1 detik. Belajarlah kepada para medis yang berjuang menyelamatkan pasien atau orang yang kecelakaan kritis. Urusannya detik. Maksudnya detik itu kudu dimanfaatkan tenan, Pak. Bet. Apa urusan nyawa iki masalah. Ada orang kecelakaan parah, kritis, cepet-cepetan. Cepet petugas medis apa cepet petugas langit. Begitu cepat petugas langit, mati di tempat. Nah, kecepatan Israel. Tapi begitu petugas medis datang lebih awal, Israel ngalah. Gawaan sih ketemu neng ICU, ngalah ngono iki.
Maksudnya dipundute ning ruang ICU kan lumayan rada nunda 3 menit, 5 menit. Karo ya dijupuk ning kono. Ning kan malaikatnya seolah-olah kan ngalah sik gawaan sik. Ketemu ning ICU, maksudnya meninggalnya di sana. Diambilnya di sana. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Artinya ikhtiar itu ada pengaruhnya. Coba, banyak orang meninggal di tempat karena orang segera ditangani, Pak. Ya enggak? Ada pasien meninggal, orang yang ditangani, malah ditutupi godong gedang, tutupi godong jati, malah dijak foto selfie. Wong sareng meninggal mbok bajak foto selfie gitu. Malah update status. Lah ora dikapak-kapak nih, kan sering saya lihat pasien seperti itu. Ya meninggal di tempat, ya, kehabisan darah, ambekane wis tersengal-sengal, getahe motor-motor lah ditokke wae. Ya meninggal. Tapi seandainya atau bisa jadi ketika segera babet-babet digawa di rumah sakit, bisa jadi tadi Pak. Nunda rakitan sak jam apa 2 jam, atau meninggalnya di ICU, atau meninggalnya beberapa hari kemudian, atau seminggu kemudian baru meninggal, atau malah tidak meninggal, sing ngeterke malah meninggal duluan. Sing diterke urung mati malah sing ngeterke mati sih. Bisa saja. Artinya ikhtiar manusia ada pengaruhnya. Karena tadi ini urusannya detik loh Mas. Maksudnya cepet-cepetan. Makanya nggak ada orang nganter pasien kritis santai, nggak bisa. Ngebut wajar Pak. Urusannya nyawa. Dan memang ambulan termasuk yang diberi privilege, keistimewaan maksudnya diberi prioritas. Nah perlu kadang-kadang lampu abang diterak, yes ben, urusannya nyawa masalahnya kok. Nah Pak Dewi orang ngopok-ngopok kan ngalah, minggir. Itu 1 detik. Nah sekarang setelah detik berapa detik? Milisecond. Belajar pada siapa? Untuk menghargai waktu 1 milidetik, belajar pada siapa? Belajarlah pada pelari jarak pendek yang hanya memperoleh medali perak. Pelari jarak pendek yang hanya mendapat medali perak. Sebab kalah 1 milidetik, kalah. Dia akan bilang, coba saya lebih cepat 1 atau 0, milidetik, saya dapat medali emas. Goro-goro kalah cepat 1 milidetik, saya hanya dapat medali perak atau perunggu. 1 milidetik digelani. Gelo itu apa ya? Seperti itulah. Jadi Anda ndak ikut lomba lari bermenit-menit lewat, ya biasa wae. Orang ngoyak kereta bermenit-menit lewat, ya biasa wae. Orang redaksi mingguan tadi berminggu-minggu, ya biasa wae. Makanya Anda itu kadang-kadang perlu belajar pada orang-orang yang saya sebut tadi. Termasuk nyun sewu, Anda ini semua masih muda, bahkan masih anak-anak lah, masih remaja. Sekali lagi, waktu Anda masih longgar, masih panjang, tolong waktu yang masih longgar dan panjang ini diisi, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Siap? Oke, sekarang kita masuk ke materi. Pengantarin wis 20 menit. Oh, yang tadi belum materi. Baru pemanasan. Setengah jam ya pemanasan ini. Baik, saya beri judul slide-nya yang muda, yang berprestasi dan sukses. Nah, ini semua jadi anggota IPM ya, ini ya, harus. Oke, siap. Oke ya, bayangkan nyun sewu adik-adik, Anda itu harus pinter ngampet. Ngampet itu nahan. Jadi sabar itu, salah satu makna sabar itu adalah kemampuan untuk ngampet. Makanya orang puasa itu kata kuncinya imsak. Imsak itu apa? Ngampet, nahan. Makanya puasa itu nisfus sabar, separuh kesabaran.
Jadi separuh kesabaran itu isinya apa? Ngampet. Ngampet apa? Ngampet hal-hal yang ora mutu, ora guna, ora manfaat, bebayani, merugikan, mempermalukan, himpet. Karena yang diingini itu cenderungnya yang jelek-jelek. Makanya harus diempet. Diempet itu apa? Ditahan. Apa yang diempet misalnya? Jangan sampai adik-adik kena kasus. Misalnya kasus kriminal. Termasuk kasus asusila. Itu harus diempet. Kriminal itu contohnya apa? Tawuran yang apalagi sampai membunuh. Apalagi sampai melukai. Itu masuknya kriminal. Tidak lagi kenakalan. Sudah masuk kriminal, sudah melukai, apalagi membunuh. Kasus asusila, nyun sewu, ini juga adik-adik harus sudah mulai puber, mulai balik, mulai tertarik lawan jenis, harus tahu batas-batas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Sebab orang iso ngampet, kena kasus. Sekarang anak SMP, bahkan anak SD, kelas 5, kelas 6, nyun sewu, kadang-kadang sudah terlibat. Kalau tidak jadi korban, jadi pelaku. Dan Yun Sewu di Batang itu sering berita bangsa pencabulan itu sering mencuat gitu, Pak. Bahkan termasuk kadang-kadang ada juga oknum ustadz di pesantren juga di sana. Nah, itu harus hati-hati. Ya, hati-hati. Oke, berikutnya ini. Ya, apa saja yang harus diampet, ditahan, dicegah? Miras, ya, minuman keras. Cukup dengar saja, ora usah kenalan, apalagi minum. Termasuk narkoba, cukup dengar saja, tidak usah beli, tidak usah konsumsi, apalagi jadi pengedar. Pacaran atau pergaulan bebas. Jadi ya, kalau Anda sudah mulai tertarik lawan jenis, oke, normal. Dari sisi normal, normal, Mas. Yang tidak normal itu justru kalau tertarik sesama jenis lagi malah gawat. Cuman masalahnya normalnya ojo dituruti sih, ditahan dhisik. Artinya mengejar cita-cita itu jauh lebih mulia, jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengejar cinta. Makanya saya punya quotes. Quotes itu kata-kata yang perlu diingat-ingat. Kalau perlu langsung update status. Apa quote saya? Tolong simak baik-baik. Maju selangkah dalam cinta adalah 10 kemunduran dalam belajar dan ibadah. Demi cita-cita hindarilah cinta, namun demi cinta kejarlah cita-cita. Baleni, Pak. Oke, tak baleni. Langsung update status. Apa? Oh, pelan-pelan. Oke, naruh dodowo ya. Maju selangkah dalam cinta adalah 10 kemunduran dalam pelajaran dan ibadah. Demi cita-cita, hindarilah cinta. Demi cita-cita, hindarilah cinta. Maksudnya orang pacaran sih. Namun, demi cinta, kejarlah cita-cita. Jadi yang penting cinta apa? Cita-cita. Cita-cita, bukan cinta. Cita-cita. Terutama cowok-cowok ini. Terutama. Karena bagi cowok, bagi pria, kalau Anda punya cita-cita sudah terkabul, terpenuhi, posisi Anda sudah hebat, cukup terpandang, kalau hanya sekedar mendapatkan cinta, gampang, pang. Tidak ada istilah untuk pria itu Joko ketuan itu tidak ada. Joko rapayu rabi itu tidak ada. Joko tua tidak ada. Kenapa? Laki-laki itu
nilainya ada di cita-cita. Walaupun Anda umur 40, tapi kalau sudah misalnya punya pekerjaan tetap, tokonya banyak, karirnya mantap, pendidikannya tinggi, akhlaknya bagus, terpandang, yo mau cari gadis belia sampai nenek-nenek ya bisa dapat semua. Oh iya, tapi memang agak sedikit berbeda kalau wanita yang sukses, Pak. Kalau wanita itu sukses, justru malah jodohnya saya menyempit. Memang beda. Laki-laki itu makin sukses, jodohnya melebar. Tapi kalau wanita makin sukses, jodohnya menyempit, mengecil. Memang beda. Makanya tadi saya bilang terutama untuk cowok-cowok. Kadang untuk cewek, kadang merapati tepat. Hanya kalau terlalu tua malah saya abot nanti. Kalau laki-laki tua orang masalah. Yang penting berkualitas. Makanya yang penting cita-cita. Banyak sekarang adik-adik kalau ditanya cita-citanya apa, sudah harus jawabnya tegas. Jangan dijak mikir. Masuk ditanya cita-citanya apa? Urung tak pikir, Pak. Urung tak pikir. Iya. Hanya kalau ditanya sekarang cita-cita apa? Fix. Nanti yang kedua, apa yang Anda lakukan untuk mencapai cita-cita? Bisa jawab lagi. Itu menunjukkan jenengan serius. Coba misalnya kalau saya tanya, Mas, cita-citanya apa misalnya? Saya ingin jadi dokter, Pak. Apa yang sudah Anda lakukan? Saya rajin dan senang belajar matematika, IPA, terutama biologi. Oh, itu berarti connect. Itu connect. Cita-citanya apa misalnya? Saya pengen jadi tentara, Pak. Apa yang sudah Anda lakukan? Oh, tiap hari saya ngabisin nasi teman saya, Pak. Saya lari pagi 7 kilo, saya renang 200 meter PP. Itu artinya bukan mimpi. Mimpi itu di cita-cita orang ngopo-ngopo, itu menghayal. Kalau cita-cita itu punya keinginan melakukan sesuatu, persiapan. Itu. Ya, kalau ditanya cita-cita apa? Kurang jawab. Itu artinya terlambat Anda. Kesalip karo sing cita-cita. Termasuk nyun sewu nak ditakoki aja jawabane gemeske. Ada anak putri tak tanya mahasiswa itu, "Mbak, cita-citanya apa?" Malah jawabnya karena jadi pengantin, Pak. Hah? Jadi pengantin. Kuliah ke ado-ado mau pengen golek bojo aku ngono. Bapakmu ngirim ado-ado di pondok iki kuliah ke arep golek bojo. Bojo itu rasa digoleki, wayah ketemu-ketemu. Justru nak sing perlu digoleki itu cita-cita. Nak jodoh, podo goleki, gampang ketemu nih. Jodoh itu kan perempuan nyari laki-laki, laki-laki nyari perempuan. Logikanya podo goleki, gampang ketemu. Tapi nak cita-cita, kene goleki cita-cita ndak goleki kita masalahnya. Kan ndak ada profesi dokter goleki kita, kan ndak ada. Kita yang goleki dia. Makanya yang sulit itu dahulukan. Dan biasa mengerjakan yang mudah, kerjakan yang sulit dulu. Walaupun guru kita itu sering memberi petunjuk, kerjakan yang mudah. Tapi hanya itu kadang-kadang kurang mendidik, Pak. Kenapa? Kita terbiasa golek sing gampang terus. Padahal hidup itu tidak selalu ketemu yang gampang. Nanti kalau kita itu hanya berani ngadepi sing gampang, ketemu sing sulit malah lari. Nah, ya cemen kita. Ya sesekali itu golek sing angel, tapi iso merantasi gitu loh. Aja sing cemen-cemen terus sing dilakoni. Makanya nyun sewu adik-adik kalau ditanya punya cita-cita, cita-citalah yang tinggi. Sebab kalau kita punya cita-cita yang tinggi, misalnya jek meleset nak tinggi, ijek tinggi. Tapi nak cita-cita itu sedang meleset, ya rendah. Apalagi rendah, meleset, tambah rendah. Tadinya saya meleset, masih jadi menteri. Loh ijek dhuwur. Ya dah. Nah iya. Saya cita-citanya apa, Mas? Saya cita-citanya gubernur. Meleset gubernur, ijek jadi wali kota, ijek dhuwur. Coba nak cita-citamu ketua RT. Meleset terus jadi ketua apa? Cita-cita kok cemen mau ketua RT. Kecendean maksudnya gitu loh. Bukan saya ngece RT. Maksudnya untuk sebuah cita-cita, kecendean. Terlalu pendek. Bapak nak cita-citanya ketua RT. Meleset ketua RT. Jadi warga biasa.
Tapi nek cita-citane wani gubernur pleset, sik dadi wali kota. Lho iya, pleset sak ngisore maksudnya. Sama, nanti kamu kuliah. Cita-citanya nilai, saya dapat A. Pleset A, masih B plus, masih tinggi maksudnya. Coba cita-cita, nilai berapa? C saja Pak, pleset, itu D. Iya, sama kamu pelajaran. Misalnya di sini nilai tertinggi 10 misalnya. Cita-cita nilai berapa mata pelajaran ini? 10. Pleset, aja untuk songo. Coba nak misalnya, cita-cita nilai berapa? Saya dapat 6, enggak apa-apa Pak. Pleset, 4,5. Rugi. Targetmu terlalu cendek. Sama juga nanti kalau kuliah ditanya. Cita-citanya apa Mas? Pendidikan sampai di mana? Saya sampai S3 Pak. Gitu. S3 meleset, ICS 2 masih bagus. Coba kalau ditanya, cita-citanya apa Pak? S3. Apa S3? SD sampai SMA Pak. Model S3 tuh, tapi SD sampai SMA. Meleset SMA, ngomong SMP. Ya jendek nyun sewu. Pokoknya mau SMP meleset, SD meleset, ora lulus. Cita-cita cendek men itu. Sama nanti nyun sewu. Kalau nyari jodoh, ya walaupun masih agak panjang ya, tapi kan motivasi ora apa-apa lah. Nah, iya. Nanti kalau kamu misalnya nyari jodoh, sama standarnya yang tinggi. Mas, nanti kalau kamu mau cari istri yang diarah itu putri siapa? Berani target. Saya minimal itu ya putri bupati, Pak. Meleset putri bupati, untuk putri camat sampai maksudnya cek tinggi. Turnak sak dure itu gue motivasi, bisa. Aku kok arek entuk anak bupati, nah aku kok iki wae mesti aku ditolak. Aku kan orang pengen ditolak, mesti selerane standarnya mana dhuwur. Berarti aku ya kudu dadi wong dhuwur kan gitu. Motivasi itu seperti itu. Memang motivasi itu harus lebih tinggi. Iya. Kalau lebih rendah itu bukan motivasi, jelomrong gitu. Iya. Memang kalau kita motivasi ya harus lebih tinggi, sama dengan studi banding. Namanya studi banding, nyari yang lebih baik, lebih tinggi. Studi banding kok boleh sak ngisore. Ora entuk apa-apa. Gitu ya. Oke, lanjut. Nanti ada tanya jawab enggak? Ada ya. Oke. Terus gini, saya pesen ojo kakean, kebanyakan. Jangan kebanyakan apa? Kalau sini TV mungkin tidak ada Pak ya. Misalnya aja mungkin aja ya tempat tertentu ya. Ya emang nonton TV kakean ora apik. Pokoknya tas sekolah dilongi. Main game termasuk PS, game online dan sebagainya dilongi. Saya tidak mengatakan haram atau ditutup, dilongi, diminimalisir ya. Facebookan, WA-an yang kira-kira kurang penting, kurang perlu dilongi. Termasuk nyun sewu kakean turu, kakean ngorok dikurangi. Apa itu wong kakean ngorok? Tidak dapat apa-apa. Nyun sewu, kalau kita itu rata-rata normal sebenarnya. Normal itu maksudnya umum. Rata-rata orang tidur kan 8 jam. Kalau kita rata-rata tidur 8 jam berarti sepertiga dari umur kita itu habis untuk tidur. Jadi sepertiga waktu kita itu dihabiskan di atas ranjang, Mas. Jadi kalau misalnya umur kamu itu misalnya 18 tahun, berarti kamu tidur itu udah 6 tahun. Ngono jar mbok tambah gitu. Justru yang terjadi itu harus dilongi. Kalau saya biasanya tidur 8 jam, harus bisa saya kurangi Pak, jadi 7 jam. Tapi diganti dengan yang bermutu. Contoh nih, misalnya ya, pelajaran sudah ikut, les, melu. Les kok mung siji, lesnya jadi loro. Yang penting manfaat. Kursus. Saya udah les ikut bahasa Inggris Pak, tambahi bahasa Arab. Bahasa Arab sudah Pak, tambah bahasa Jepang, ora popo. Kamu bahasa Mandarin, ora popo. Bahasa kok. Siapa tahu suatu saat kamu keluar negeri, bahasanya alatnya wis siap. Itu loh. Dan belajar yang paling gampang masuk itu ketika masih muda, masih remaja. Jadi waktu isi enek, cari kesibukan yang positif. Isi dengan kegiatan yang positif. Gitu loh. Kursus ya antaranya. Nambah. Tapi yang jelas, merasa nambah turu, kakean turu, itu eopo.
Wong turu kuwi didoi rezeki. Yakin gitu kan. Termasuk bar subuh turu meneh doi rezeki. Coba kalau misalnya ya kamu tidur terus enek wong bagi snack, wong turu kira dilewati. Ora dikei. Kata sarengei, kuwi sing turu kuwi dikei ora usah, mau nak tangi wae. Padahal kita tangi entek. Ora keduman, enggak kebagian. Jadi orang tidur itu dihindari rezeki, Mas. Makanya kalau saatnya melek, melek, saatnya belajar, belajar. Ojo saatnya melek malah tinggal turu. Tapi memang saatnya turu, ya turu. Ojo saatnya turu melek, ya mendolimi badan juga. Tapi tadi kalau kita sedikit bisa mengurangi tidur, tapi diganti dengan yang lain, yang manfaat. Jos. Yang lain tidur, kamu belajar. Insya Allah nasibmu beda. Yang lain tidur, kamu tahajud, insya Allah nasibnya beda. Kena titeni. Saya kalau reuni Pak, teman-teman kuliah dulu, biasanya nyun sewu, sing sergep reuni, biasanya nyun sewu, sing sukses. Wis toh. Wong sukses iki jak reuni paling sergep. Kenapa? PD karo rada arep pamer barang. Tapi jelas PD Pak ya. PD maksudnya enak. Ditekoki jawab ki penak. Wong sukses kok. Tapi nyun sewu diajak reuni sing paling males siapa Pak? Ya nyun sewu sing ora atau urung sukses. Minimal ki ora pede. Nah, ditekoki kerjane ndi? Dadi apa? Termasuk anakmu pira? Bojomu ndi? Ngono kuwi ora pede. Ora pede. Makanya saya juga niteni. Saya dulu waktu kuliah kos saya itu banyak 36 kamar. Rata-rata diisi wong loro. Sehingga ada sekitar 70 mahasiswa. Ini kosnya besar. Tapi dari situ, ya kena dititeni. Di sing sergep jamaah neng masjid, karo di sing sergep karambol. Tahu ya mainan karambol itu? Sing cetek mlebu kayak anu kuwi lho, koin apa kuwi. Sing sergep karambol, sergep gaple, sergep dolanan kartu, karo sing bengi sergep zikir, sergep tahajud, nasibe kena dititeni. Sing sergep sholat jamaah, sergep sinau, wong dalan rata-rata enak ketemu, ya dadi Pak. Jadi pegawai, punya pekerjaan tetap, jadi orang sukses, rata-rata dadi lah. Tapi sing kuliah ini waktu kuliah leda-lede, pacarane kendel, jajane kandel, seneng pamer, seneng pacaran, karambole betah, main kartu betah, nyun sewu, anggere kepethuk, biasanya tidak lebih sukses. Kena dititeni. Hanya adik-adik nanti, karo konco-koncomu itu saling memotivasi. Kayak milih turu, kamu milih belajar, beda nasibnya. Kayak milih turu, kamu milih tahajud, beda nanti nasibnya. Yang sana Gojek, kamu milih wirid, beda. Ya walaupun main Gojek sekedarnya ya boleh-boleh saja. Tetapi anak yang punya kemampuan lebih, biasanya tadi ya, sing ora pati manfaat, dia bisa ngurangi, sementara yang jelas-jelas manfaat benar ibadah, dia bisa memberi porsi lebih. Kena dititeni gitu ya. Baik, saya kira ini saja adik-adik yang saya banggakan.